Bayi itu tidak bernapas, 7 petugas ambulans berlutut mengelilingi tubuh mungil yang terbaring di lantai parket bermotif. Tangan mereka bergerak cepat, suara perintah terputus-putus, masker oksigen menutupi wajah kecil itu, monitor jantung berbunyi nyaring dan menusuk telinga, suntikan obat darurat silih berganti. Tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Kondisi bayi perempuan berusia 8 bulan itu terus memburuk. Bibirnya berubah menjadi biru gelap, dada kecilnya nyaris tidak bergerak. Waktu mengalir tanpa ampun, tidak ada respons, gumam salah satu paramedis dengan nada frustrasi. Angkanya turun, teriak yang lain, saya tidak mengerti apa yang terjadi. Pemimpin tim menggelengkan kepala, 20 tahun pengalaman tidak pernah membawanya pada situasi seperti ini. Semua terapi terasa sia-sia seolah mereka melawan sesuatu yang tak kasat mata. Di bayang-bayang pintu dapur berdiri Nadia Maharani, tak seorang pun menyadari keberadaannya. Sudah 2 bulan ia bekerja sebagai pembantu di villa besar ini, seorang yang selalu tak terlihat, namun tatapannya terus tertuju pada wajah sang bayi. Ada sesuatu yang tidak beres, dan tiba-tiba ia melihat sebuah bercak kecil jauh di dalam mulut Kirana Az-Zahra yang tampak sesaat ketika kepala bayi itu tertekuk ke belakang. Warnanya tidak normal, bukan merah muda sehat atau merah karena radang, melainkan warna aneh yang sangat spesifik. Warna yang pernah ia lihat sekali seumur hidup di Kecamatan Kerembangan, Surabaya, pada anak tetangga. Sebuah tragedi yang dianggap kecelakaan biasa. Hawa dingin menjalar di punggungnya. Maya Kusumawati, sang ibu, berdiri terhuyung di dekat tangga dengan jubah rumah sutra mahal yang terpakai seadanya dan pandangan kosong entah kemana. Ratna Santoso, sang pengelola, mengamati dari lorong dengan ketenangan yang tidak pantas di hadapan anak sekarat. Saskia Santoso, sang pengasuh, menempel di dinding sambil gemetar tanpa setetes air mata. Bima Santoso, sang sopir, berdiri di dekat jendela. Dengan tangan bersilang di dada seperti penonton asing, tak satupun dari mereka mencoba membantu. Tak satupun memohon dokter melakukan sesuatu lagi. Mereka hanya menatap seolah sudah tahu akhir cerita. Ini bukan bencana medis, ini adalah pembunuhan. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Perintah para medis senior, di sini kita akan kehilangannya. Tetapi Nadia Maharani tahu kebenarannya. Kirana Az-Zahra akan meninggal juga di rumah sakit jika mereka mengobati hal yang salah. Jika tak seorang pun memeriksa mulutnya, jika tak seorang pun memahami arti bercak itu, ia hanya punya hitungan detik untuk memilih. Tetap dibayang-bayang dan membiarkan bayi itu mati atau melangkah maju dan mengatakan apa yang ia lihat namun terlewat oleh 7 profesional. Pengetahuan yang mustahil dimiliki seorang pembantu dan bisa membahayakan nyawanya sendiri. Akhirnya Nadia Maharani melangkah keluar dari bayangan. Tunggu, katanya, dan semua mata di ruangan itu tertuju padanya. 2 bulan. Sebelumnya Nadia Maharani berdiri di depan gerbang besi tempat villa keluarga Suryawan di Puncak, Bogor di wilayah Jawa Barat, menengadah memandangi rumah utama yang tampak seperti ilustrasi majalah mengilap. Matahari musim panas menyinari segalanya dan marmer putih fasad berkilau seperti mimpi indah atau mimpi buruk tergantung sudut pandang. Ia menatap ponselnya sekali lagi, alamatnya cocok, semua ini nyata. Setelah 3 kali gagal wawancara di rumah-rumah orang kaya lain karena dianggap tak berpengalaman melayani keluarga kelas atas, akhirnya ia diterima, gajinya layak, fasilitas penuh, jaminan sosial, yang diminta darinya hanya membersihkan rumah, sesekali membantu dapur, dan tetap tak terlihat. Nadia Maharani sepanjang hidupnya memang seorang yang tak terlihat, dan kali ini pun ia yakin mampu melakukannya. Gerbang itu bergeser dengan dengungan pelan, lalu Nadia Maharani mengangkat satu-satunya koper miliknya dan berjalan menyusuri jalan setapak yang panjang. Sepatu kanvas lama di kakinya berderit halus di atas kerikil putih yang rapi. Di depan pintu kayu jati besar sudah menunggu seorang perempuan tinggi dengan rambut memutih dan postur tegak seperti tali yang ditarik kencang. Ia mengenakan gaun hitam yang sempurna, dan wajahnya seolah sudah lama lupa cara tersenyum. Kalau begitu, kamu pasti Nadia Maharani. Ucapnya datar tanpa hangat atau dingin, hanya pernyataan kering. Aku Ratna Santoso, pengelola di sini, dan kamu berada langsung di bawah perintahku. Baik, Bu, jawab Nadia Maharani lirih. Tatapan Ratna Santoso menyapu dari kepala sampai kaki seakan memindai, membuat Nadia Maharani makin sadar betapa lusuh bajunya, betapa usang tasnya, dan betapa asing ia tampak di kerajaan marmer dan kilau emas ini. Ikut, potong Ratna Santoso sambil berbalik tajam. Aku antar ke kamarmu. Dan jelaskan aturan, bagian dalam villa itu bahkan lebih mengejutkan daripada tampak luarnya. Lampu gantung kristal berlapis-lapis menjuntai seperti air terjun. Lukisan-lukisan yang nilainya mungkin melampaui gaji 10 tahun Nadia Maharani. Lantai marmer dipoles sampai memantulkan wajahnya yang kebingungan. Ratna Santoso menuntunnya melewati koridor-koridor panjang sambil melafalkan peraturan dengan suara dingin tanpa emosi. Jadwal kerja Senin sampai Sabtu pukul 6 sampai pukul 18, Minggu. Hari libur jika tidak ada acara. Tugasnya membersihkan area umum, dapur, dan kamar keluarga. Masuk ke ruang kerja Aditya Suryawan dilarang tanpa izin pribadi. Barang pribadi pemilik jangan disentuh. Jangan memulai percakapan dengan keluarga sampai mereka yang lebih dulu menyapa. Jelas? Jelas, Bu.
Mereka naik lewat tangga servis menuju lantai 3 tempat kamar para staf berada. Ratna Santoso membuka pintu sebuah kamar kecil namun rapi. Ranjang, lemari laci, dan jendela mungil menghadap taman. Kamar yang 10 kali lebih baik dari kontrakan terakhir Nadia Maharani. Makan 3 kali sehari. Jam 6, pukul 13, dan pukul 18 di dapur staf. Lanjut Ratna Santoso, teman semeja kamu nanti Saskia Santoso, pengasuh, dan Bima Santoso, sopir, jangan telat, dan Maya Kusumawati tidak suka ketidakdisiplinan. Kapan saya bisa bertemu Maya Kusumawati? Tanya Nadia Maharani. Sekelebat bayangan tipis melintas di wajah Ratna Santoso. Beliau sedang kurang sehat, banyak beristirahat, kamu akan bertemu ketika beliau membaik. Lalu ia melangkah pergi, bereskan barangmu, makan malam 20 menit lagi, jangan telat. Langkahnya menjauh dan gaungnya menghilang di lorong. Nadia Maharani duduk di tepi ranjang dengan jantung masih berdentum keras, ada sesuatu yang terasa ganjil di tempat ini, terlalu sempurna, terlalu sunyi. Seperti museum raksasa yang tanpa alasan justru dihuni manusia. Saat makan malam Nadia Maharani akhirnya berkenalan dengan staf lain. Saskia Santoso, perempuan muda sekitar 20-an dengan rambut pirang ditarik ketat ke ekor kuda. Memancarkan kegelisahan sampai tangannya bergetar ketika menuangkan teh panas dari ketel air besar yang mengilap. Ia adalah pengasuh Kirana Az-Zahra yang baru 8 bulan. Sedangkan Bima Santoso, pria sekitar 40-an. Adalah kebalikannya. Pendiam, waspada, dan selalu seperti menghitung bahaya. Sebagai sopir pribadi Aditya Suryawan yang juga mengurus tugas-tugas kecil di villa. Selama mereka makan soto ayam dan dadar gulung, ia nyaris tidak bicara lebih dari beberapa kata. Matanya yang gelap terus menyapu ruangan seolah mencari ancaman tersembunyi. Sudah lama bekerja di sini? Tanya Nadia Maharani mencoba mencairkan suasana. Hampir setahun, jawab Saskia Santoso terlalu cepat seperti hafalan. 16 bulan. Gerutu Bima Santoso tanpa mengangkat wajah dari mangkuk pangsit rebusnya. Dan bagaimana rasanya di sini? Senyum Saskia Santoso tampak dipaksakan. Luar biasa. Keluarga Suryawan orang-orang yang baik, tetapi nada ucapannya membuat bulu kuduk Nadia Maharani meremang. Seakan kalimat itu bukan pujian, melainkan kalimat yang wajib diucapkan. Nada dalam kalimat itu membuat Nadia Maharani merinding. Namun sebelum ia sempat mengajukan pertanyaan berikutnya, sosok Ratna Santoso sudah muncul di ambang pintu. Saskia Santoso, Maya Kusumawati memanggilmu. Beliau ingin melihat Kirana Az-Zahra. Saskia Santoso langsung berdiri seperti mendapat komando, merapikan seragamnya secara refleks. Sekarang juga. Lalu ia berlari keluar ruangan. Tatapan Ratna Santoso menancap pada Nadia Maharani. Besok mulai kerja tepat pukul 6, dan jangan sekali-kali berkeliaran di rumah ini malam-malam. Keluarga Suryawan sangat menjaga ketenangan mereka. Itu bukan sekadar pengingat, itu peringatan. Dalam minggu pertama Nadia Maharani mulai memahami ritme hidup di villa. Ia bangun sebelum fajar, membersihkan tanpa suara, berusaha sekuat mungkin agar tidak terlihat siapapun. Tapi tetap saja matanya menangkap detail-detail yang mengganggu. Maya Kusumawati, pemilik rumah, hampir seperti bayangan, Nadia Maharani hanya melihatnya beberapa kali. Berkeliaran tanpa tujuan di lorong-lorong memakai jubah rumah sutra mahal dengan tatapan kosong dan gerakan lambat seperti orang berjalan dalam mimpi. Ia cantik, tetapi kecantikannya tampak pudar seperti foto lama yang dijemur matahari terlalu lama. Ada sesuatu yang benar-benar tidak beres. Ucapannya agak pelos seperti terbungkus kabut. Dan setiap kali ia menggendong putrinya, Ratna Santoso atau Saskia Santoso selalu muncul seketika. Siap mengambil bayi itu kembali, sementara Aditya Suryawan nyaris tidak pernah ada di rumah. Ratna Santoso pernah menjelaskan bahwa ia pengusaha besar di bidang teknologi. Selalu rapat, selalu perjalanan dinas, membangun kerajaan bisnisnya, dan pada momen-momen langka ketika Nadia Maharani melihatnya, pria itu tampak letih, tenggelam dalam pikirannya sendiri, seolah memikul beban dunia di pundak. Lalu ada Kirana Az-Zahra, bayi yang menakjubkan, rambut ikal gelap, mata yang bening, senyum yang terasa mampu melelehkan es. Namun Nadia Maharani dilarang berinteraksi dengannya karena itu wilayah Saskia Santoso. Meski kadang saat membersihkan kamar bayi, ia mendapati Kirana Az-Zahra terbaring di ranjang kecilnya, meraih ke arahnya dengan tangan mungil sambil bergumam pelan, dan dada Nadia Maharani mengencang oleh rasa perih yang bahkan ia takut akui asalnya. Ia tidak punya anak, tidak pernah punya kesempatan. Seluruh hidupnya adalah perang untuk bertahan, bukan mengejar mimpi. Tetapi ketika menatap Kirana Az-Zahra, ia berpikir betapa beratnya memikul tanggung jawab atas makhluk kecil tak berdaya yang keselamatannya sepenuhnya bergantung pada orang dewasa di sekelilingnya. 2 minggu kemudian Nadia Maharani menangkap keanehan pertama. Saat merapikan lorong dekat kamar bayi, ia mendengar suara-suara lirih namun tegang. Ia berhenti, pura-pura memoles furnitur, lalu memasang telinga. Aku sudah tidak sanggup begini. Itu suara Saskia Santoso yang nyaris pecah oleh stres. Kita tidak punya jalan lain, balas Bima Santoso dengan nada datar dan sedingin es. Dia masih bayi. Ada air mata dalam suara Saskia Santoso. Aku tidak datang ke sini untuk ini. Justru kamu datang untuk ini.
Suara Ratna Santoso membelah keheningan setajam pisau. Kita semua datang untuk ini, kita sudah sepakat, kita menyiapkannya bertahun-tahun, jadi jangan berani melemah sekarang. Sunyi sesaat, lalu Saskia Santoso lagi. Lebih pelan, kadang aku bertanya-tanya, apa dia benar-benar menginginkan ini? Dia tidak ada di sini untuk menjawab, jawab. Ratna Santoso dingin. Mereka sudah mengurus itu, dan kita harus menyelesaikan yang sudah dimulai. Langkah kaki mendekat ke pintu. Nadia Maharani cepat menjauh, mendorong troli pembersihnya terus sepanjang lorong sementara jantungnya berdebar liar. Ketika Ratna Santoso keluar, Nadia Maharani sudah berada sekitar 10 m dari sana. Berpura-pura mengelap bingkai lukisan dengan terlalu rajin, Ratna Santoso menahan tatapannya beberapa detik yang terasa panjang, lalu lewat tanpa sepatah kata. Namun, Nadia Maharani merasakan pesan itu jelas. Peringatan, ancaman, aku mengawasimu, dan sepanjang bulan berikutnya Nadia Maharani ikut mengawasi. Ia memperhatikan bahwa Saskia Santoso tidak pernah membiarkan Maya Kusumawati sendirian dengan Kirana Az-Zahra terlalu lama, dan bahwa Ratna Santoso sendiri yang membawa makanan untuk Maya Kusumawati di atas nampan. Selalu menyertainya dengan kalimat yang sama, minum tablet penenangmu, Maya Kusumawati. Seolah itu bagian dari ritual yang tak boleh dilewatkan. Dan Maya Kusumawati menelannya dengan patuh. Nadia Maharani juga melihat bagaimana Bima Santoso sering berbicara lewat telepon di garasi di balik pintu yang tertutup rapat. Suaranya nyaris tak terdengar, tetapi intonasinya jelas bermusuhan. Mereka saling terhubung, 3 orang ini, yang menurut cerita resmi datang bekerja di sini pada waktu berbeda dan dengan alasan berbeda. Sebenarnya bergerak seperti mesin yang terlatih, terkoordinasi, terarah, dan seluruh tenaga mereka tertuju pada keluarga ini. Memperparah kondisi Maya Kusumawati, menjaga Aditya Suryawan tetap tidak tahu dan tetap jauh, serta menguasai total semua hal yang menyangkut Kirana Az-Zahra. Nadia Maharani ingin campur tangan, ingin memperingatkan seseorang, tetapi memperingatkan siapa? Kalau Maya Kusumawati sedang berada di bawah pengaruh obat dan hampir pasti tak akan memahaminya. Sedangkan Aditya Suryawan selalu tidak ada, dan jika Nadia Maharani ternyata salah, jika semua ini hanya imajinasinya, maka ia akan kehilangan pekerjaan, kehilangan atap di atas kepala, kehilangan stabilitas rapuh yang ia butuhkan mati-matian, jadi ia memilih diam, mengamati, dan menunggu sampai malam yang mengubah segalanya. Itu hari Kamis, Aditya Suryawan sedang perjalanan dinas ke luar negeri. Maya Kusumawati sudah tidur setelah menelan dosis obat malamnya. Ratna Santoso mundur ke kamarnya. Nadia Maharani sedang menyelesaikan pekerjaan di dapur ketika ia mendengar bunyi aneh dari lantai atas. Bukan tangis, lebih seperti tarikan. Napas pendek yang tersengal, lalu sunyi. Ia membeku sambil mendengarkan, mungkin hanya salah dengar, namun tiba-tiba pekikan panik Saskia Santoso memecah malam, memanggil nama Ratna Santoso dan berteriak agar segera datang karena Kirana Az-Zahra tidak beres. Darah Nadia Maharani serasa membeku. Ia menjatuhkan lap dan berlari ke tangga. Saat ia mencapai lantai 2, Ratna Santoso sudah berdiri di ambang pintu kamar bayi. Dan Bima Santoso muncul entah dari mana dengan kecepatan mengejutkan. Hubungi 112, sekarang, perintah Ratna Santoso dengan suara yang anehnya terlalu tenang. Nadia Maharani menyelinap melewati mereka masuk ke kamar. Kirana Az-Zahra terbaring tak bergerak di ranjang kecilnya. Bibirnya mulai membiru. Saskia Santoso menempel di dinding dengan wajah pucat seperti kain. Tangannya bergetar halus. Apa yang terjadi? Desak Nadia Maharani. Aku tidak tahu. Gumam Saskia Santoso terbata. Aku masuk untuk mengecek. Dia sudah seperti ini. Dia tidak bernapas. Sirene lalu melolong membelah keheningan malam. Bantuan sedang menuju. Tetapi melihat tubuh kecil yang lemas itu dan perubahan warna kulit yang begitu cepat, Nadia Maharani sadar dengan ngeri bahwa bantuan bisa saja terlambat. Ambulans tiba sekitar 7 menit kemudian. 7 petugas datang dengan perlengkapan lengkap untuk keadaan darurat seperti ini. Nadia Maharani mengamati dari lorong ketika mereka mengelilingi tubuh mungil Kirana Az-Zahra yang kini terbaring di lantai marmer, dan Ratna Santoso sendiri. Yang mengangkat bayi itu turun, meletakkannya dengan hati-hati, lalu mundur dengan ketenangan yang mengerikan. Bayi 8 bulan tidak sadar, gagal napas akut, lapor petugas senior lantang sambil tangan mereka bergerak cepat memasang sensor dan menyiapkan oksigen. Tim bekerja seperti satu organisme, masker oksigen menutup bibir biru Kirana Az-Zahra. Monitor jantung dipasang, jalur infus disiapkan, tetapi beberapa detik kemudian Nadia Maharani melihat kebingungan di wajah mereka. Alat berbunyi. Peringatan, angkanya tidak membaik, fungsi vital melemah, kata seorang paramedis, nadi turun, tambah yang lain, tidak ada respons terhadap oksigen, ini tidak masuk akal, dan saat itu, di atas tangga, Maya Kusumawati muncul dengan langkah goyah, memakai daster, berpegangan pada pegangan tangga seolah tubuhnya hampir roboh. Tatapannya kosong dan tidak fokus. Kirana Az-Zahra, gumam Maya Kusumawati lirih, apa yang terjadi dengan anakku? Ratna Santoso segera memegang lengannya dan dengan tegas menuntunnya turun. Bu Maya Kusumawati, dokter sudah di sini. Sebaiknya Anda duduk. Aku ingin bersamanya.
Protes Maya Kusumawati lemah, namun Ratna Santoso sudah mendudukannya di kursi. Dan tubuh Maya Kusumawati langsung lunglai seperti boneka yang talinya diputus. Nadia Maharani mencengkeram kusen pintu sampai buku-buku. Jarinya memutih, matanya tak lepas dari Kirana Az-Zahra, kulit bayi itu berubah menjadi abu-abu kebiruan, dada kecilnya nyaris tak bergerak meski oksigen terus dialirkan, dan pada saat itulah Nadia Maharani melihatnya, ketika dokter mencoba memeriksa jalan napas dan kepala bayi tertekuk ke belakang. Mulut mungilnya terbuka sedikit, cahaya lampu gantung kristal jatuh tepat ke tenggorokannya, dan Nadia Maharani melihat bercak itu, bercak kehijauan keabu-abuan pada jaringan lunak, darahnya seakan membeku. Ia mengenal pemandangan itu, 15 tahun lalu di Kecamatan Kerembangan, Surabaya, anak tetangga, Putri Bibi Lestari, bibir biru yang sama, sekarat yang sama, dokter-dokter yang sama tak berdayanya, anak itu meninggal, dan baru kemudian, ketika sudah terlambat, para dokter menjelaskan bahwa penyebabnya adalah keracunan zat yang menghambat penyerapan oksigen di tingkat sel. Mereka menjelaskannya kepada ibu yang hancur oleh duka, dan Nadia Maharani yang saat itu berusia 17 tahun berdiri di samping Bibi Sri, menggenggam tangannya dan menyerap setiap kata. Ia mengingat semua gejalanya. Bercak di tenggorokan, sia-sianya prosedur resusitasi standar karena masalahnya bukan di paru-paru melainkan pada darah yang tak mampu mengangkut oksigen. Dokter waktu itu berkata bahwa jika dikenali lebih awal ada cara sederhana, memicu muntah untuk mengeluarkan racun sebelum terserap, dan kini Kirana Az-Zahra memiliki bercak yang persis sama, artinya seseorang baru saja memberinya sesuatu yang mematikan kemampuannya untuk bernapas. Kami kehilangannya, kata dokter senior, tidak ada yang berhasil, siapkan untuk segera dibawa, tetapi Nadia Maharani tahu itu sia-sia. Sebelum mereka sampai ke RSUD Dr. Soetomo, Surabaya, sebelum pemeriksaan dilakukan, semuanya akan terlambat seperti dulu. Dan pertanyaan itu menghantam pikirannya, siapa yang akan mendengarkan seorang pembantu? Ia menyapu pandangan ke seluruh ruangan. Saskia Santoso berdiri di dinding dengan wajah tertutup tangan, bahunya terguncang. Tetapi ketika ia menurunkan tangannya sesaat, Nadia Maharani melihat matanya, bukan ketakutan atau duka, melainkan amarah, marah karena dokter-dokter itu begitu gigih berjuang menyelamatkan bayi itu. Ratna Santoso berdiri di samping Maya Kusumawati dengan tangan di bahunya. Gestur yang tampak menenangkan namun Nadia Maharani melihat betapa keras ia mencengkeram. Melihat Maya Kusumawati meringis kesakitan, terlalu terbius untuk menyadarinya. Bima Santoso di dekat jendela dengan tangan bersilang menatap tanpa emosi. Ia bukan saksi tragedi. Ia sedang menunggu hasil. Mereka tahu, ketiganya tahu. Mereka tahu persis apa yang terjadi dan mengandalkan kegagalan para dokter. Amarah menyingkirkan rasa takut. Nadia Maharani tak akan membiarkan mereka membunuh anak ini. Tunggu, katanya sambil melangkah keluar dari bayangan. Semua orang menoleh. Para dokter mengangkat kepala. Tatapan Ratna Santoso menusuknya. Tangan Saskia Santoso terjatuh. Bima Santoso berbalik, lihat ke dalam mulutnya, kata Nadia Maharani, ke dinding belakang tenggorokan. Dokter senior meliriknya dengan kesal, jangan mengganggu. Kami melakukan prosedur yang benar untuk gagal napas. Bukan itu kasusnya, potong Nadia Maharani, periksa jaringan tenggorokannya, ada bercak kehijauan keabu-abuan, dia menelan zat yang menghambat penyerapan oksigen di tingkat sel, itu sebabnya tidak ada yang berhasil. Keheningan mati menyelimuti ruangan. Siapa Anda? Tanya dokter. Pembantu rumah tangga, jawab Nadia Maharani, aku sudah pernah melihat kasus yang sama persis. Seorang anak di Surabaya ketika aku berusia 17 tahun, dokter tidak bisa menyelamatkannya karena tidak tahu apa yang harus dicari. Ketika diagnosis ditegakkan di rumah sakit, semuanya sudah terlambat. Ratna Santoso melangkah maju. Tetapi dokter mengangkat tangan, biarkan dia bicara. Dokter senior menatap Nadia Maharani, apa yang kamu lihat? Bercak di tenggorokan, jawab Nadia Maharani cepat, mudah sekali terlewat, tapi itu menandakan keracunan zat yang menghambat pengangkutan oksigen oleh darah, udara masuk, namun tubuh tidak bisa memanfaatkannya. Seorang paramedis muda mengangguk ragu, kalau masalahnya pada transport oksigen di tingkat sel, bukan pada mekanik napas. Itu menjelaskan kenapa tidak ada respons. Itu cuma dugaan, sela Ratna Santoso dingin. Kalau begitu saya cek, putus dokter senior. Ia menekuk kepala Kirana Az-Zahra dan menyorotkan senter kecil ke tenggorokan. Nadia Maharani menahan napas, mata dokter itu membesar. Dia benar, bercaknya ada, tepat seperti yang dia bilang. Ia menoleh lagi pada Nadia Maharani. Dari mana kamu tahu? Suara Nadia Maharani bergetar. Kasus dulu di Surabaya dijelaskan dokter kepada keluarga. Aku mengingatnya seumur hidup. Mereka bilang kalau masih tahap awal ada peluang, harus dipancing muntah untuk membersihkan lambung sebelum racun terserap, lalu beri arang aktif. Supaya mengikat sisa racun, dokter itu menatap bayi yang makin biru dan angka monitor yang terus turun. Protokol mengajarkan mengabaikan orang luar, tetapi bercak itu nyata dan nyawa bayi sedang padam. Nadia Maharani bicara pelan namun tegas, kalau Anda lakukan dan aku salah, itu berisiko.
Tapi kalau Anda tidak lakukan, dia akan mati juga. Waktunya hampir habis. Dokter senior mengatupkan rahang, lalu memberi perintah keras, siapkan bilas lambung, arang aktif, cepat, tim bergerak serempak. Jalan napas dibersihkan, bilas lambung dilakukan, arang aktif diberikan, Nadia Maharani mundur ke dinding sambil gemetar. Ia mempertaruhkan semuanya pada satu ingatan 15 tahun lalu. Tubuh Kirana Az-Zahra tersentak, sekali, dua kali, lalu tiba-tiba batuk, pelan, basah, tetapi hidup. Batuk berikutnya lebih kuat, dada kecilnya terangkat, udara memenuhi paru-parunya yang akhirnya bisa memanfaatkannya kembali. Warna bibirnya mulai berubah, biru mundur digantikan merah muda, angka di monitor. Merangka naik, saturasi naik, seru salah satu paramedis tak percaya, nadi pulih, ada respons, berhasil. Dokter senior menatap Nadia Maharani dengan wajah terpukul oleh syok. Bagaimana kamu? Lutut Nadia Maharani lemas, ia melorot duduk di lantai menyandar dinding. Air mata lega mengalir deras, Kirana Az-Zahra bernapas, bayi itu selamat. Maya Kusumawati menangis terseduh mencoba bangkit, tetapi tangan Ratna Santoso menahannya kuat. Dokter berkata meyakinkan, putri Anda akan baik-baik saja. Bu, kami bawa ke rumah sakit untuk observasi. Tapi krisisnya sudah lewat, semuanya bergerak cepat. Beberapa menit kemudian Kirana Az-Zahra sudah dibawa ke ambulans dengan monitor menunjukkan tanda vital stabil. Maya Kusumawati naik ke ambulans dengan langkah limbung. Dokter menarik Nadia Maharani ke samping. Siapa namamu? Nadia Maharani. Nadia Maharani, kamu menyelamatkan anak ini. Selama 20 tahun bekerja saya belum pernah melihat yang seperti ini. Kalau bukan karena kamu, dia sudah meninggal. Terima kasih. Nadia Maharani hanya mengangguk. Lampu merah ambulans memudar di telan malam. Siren pun lenyap, villa kembali sunyi. Nadia Maharani berdiri di tengah aula dengan tangan gemetar dan jantung berdegup liar. Kirana Az-Zahra hidup, tetapi ketika adrenalin surut, yang datang menggantikannya adalah ketakutan beku, karena ia sadar hanya dirinya yang benar-benar bersyukur atas keselamatan bayi itu. Ratna Santoso berdiri di dekat tangga dengan wajah tenang sepenuhnya. Saskia Santoso di dinding dengan air mata yang sudah kering dan ekspresi seperti topeng. Bima Santoso di dekat jendela dengan raha menegang dan tatapan berat. Kini mereka bertiga menatap Nadia Maharani sungguh-sungguh, meneliti, seolah ia bukan lagi pembantu yang tak terlihat melainkan masalah yang harus dibereskan. Akhirnya, Ratna Santoso yang lebih dulu bicara dengan suara lembut namun licin. Itu luar biasa. Nadia Maharani, dari mana kamu punya pengetahuan yang begitu spesifik? Aku tidak belajar itu, jawab Nadia Maharani pelan. Aku hanya teringat kejadian waktu muda. Menakjubkan, ujar Ratna Santoso tanpa senyum, dan justru kata itu terdengar seperti awal dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Ratna Santoso perlahan menuruni tangga. Suaranya lembut namun menusuk, dan anak yang dulu di Surabaya itu, dia meninggal, ya? Tapi setelah 15 tahun kamu masih ingat gejalanya secara tepat, cara penanganannya, bahkan warna bercaknya, itu bukan tuduhan langsung, tapi terdengar seperti tuduhan. Nadia Maharani menahan tatapannya, ada hal-hal yang tidak bisa dilupakan, mata Ratna Santoso menyipit, lalu ia tersenyum. Senyum dingin yang terkontrol, Maya Kusumawati pasti ingin memberimu imbalan besar, mungkin bonus yang sangat pantas. Aku tidak butuh bonus. Tentu, senyum Ratna Santoso hampa, sudah larut, kamu harus istirahat, besok akan berat, itu perintah untuk pergi. Nadia Maharani berbalik menuju tangga, dan saat melewati kamar bayi ia melihat Saskia Santoso menatap ranjang kecil yang kosong. Begitu melihat Nadia Maharani, wajah Saskia Santoso mengeras, aku seharusnya tahu ada yang tidak beres, bisiknya, aku pengasuhnya, aku seharusnya melindunginya, tetapi ada kepalsuan di sana. Nadia Maharani menatap bibir Saskia Santoso yang gemetar dan air mata yang menggenang. Rasa bersalah, tapi... Bersalah tentang apa? Ini bukan salahmu. Bagaimana mungkin kamu tahu? Aku bisa tahu. Suara Saskia Santoso pecah. Kamu saja tahu. Kenapa aku tidak? Di dalam hati Nadia Maharani muncul jawaban yang dingin. Karena kamu seharusnya tidak tahu. Atau mungkin kamu justru sudah tahu. Atau mungkin kamulah yang memberinya racun. Kesadaran itu menghantam seperti siraman air es. Saskia Santoso memalingkan wajah. Terima kasih sudah menyelamatkannya. Walau itu berarti. Ia terhenti, menggigit kata-katanya sendiri. Tidak penting. Selamat malam, lalu Nadia Maharani pergi ke kamarnya, dan sendirian dalam remang, ia naik, mengunci pintu, duduk di ranjang sambil gemetar seluruh tubuh. Kirana Az-Zahra hidup, krisisnya lewat, tapi ini baru awal. Seseorang telah memberi Kirana Az-Zahra racun, seseorang yang punya akses ke susu formula, botol minum, dan perawatan hariannya, Saskia Santoso, Ratna Santoso, atau Bima Santoso. 3 orang yang terlalu tenang, 3 orang yang tampak kecewa karena Kirana Az-Zahra selamat. Nadia Maharani menatap ponselnya, ia seharusnya menelepon polisi 110, tapi apa yang akan ia katakan? Bahwa mereka terlalu tenang dan ia punya firasat buruk,
Ia butuh fakta, dan sampai ia memilikinya, ia akan mengawasi dan melindungi Kirana Az-Zahra dengan seluruh tenaganya. Karena jika ia benar, jika memang ada upaya pembunuhan, mereka tidak akan berhenti. Percobaan pertama gagal. Dan lain kali mereka akan memastikan tak ada yang bisa menyelamatkan bayi itu, termasuk Nadia Maharani. Pagi berikutnya Nadia Maharani terbangun pukul 5.30 oleh alarm. Tubuhnya nyeri setelah malam penuh mimpi buruk. Setiap kali menutup mata ia melihat bibir biru Kirana Az-Zahra, mendengar bunyi tajam monitor, dan merasakan beban pilihan yang nyaris mustahil. Ia cepat berpakaian dan turun untuk mulai bekerja. Villa dalam cahaya pagi pucat terasa berbeda. Sunyi namun menindih. Seolah dindingnya menyerap rahasia. Ratna Santoso sudah di dapur. Bergerak mekanis menyiapkan sarapan bahkan tanpa menoleh saat Nadia Maharani masuk. "Selamat pagi," ucap Nadia. "Maharani hati-hati." "Pagi," jawab Ratna Santoso tajam. Maya Kusumawati menelepon dari rumah sakit. Kirana Az-Zahra dipulangkan sore ini. Dia dipantau, tapi pulih sangat cepat. Jeda singkat. Lalu ia menambahkan tanpa hangat, "Berkat kamu, syukurlah dia baik-baik saja," kata Nadia Maharani. Ratna Santoso akhirnya mengangkat wajah dengan tatapan dingin yang menilai, "Ya, kita semua senang." Ia meletakkan pisau yang dipakai memotong roti dengan bunyi keras. Aditya Suryawan pulang lebih cepat. Malam ini dia sudah kembali. Dia sangat ingin bertemu langsung dengan perempuan yang menyelamatkan putrinya. Cara ucapnya mengandung sesuatu yang lain. Peringatan atau ancaman, "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan siapapun." "Tidak," potong Ratna Santoso, "kamu melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain, dan itu sama sekali berbeda." Ratna Santoso mengambil nampan sarapan. "Aku antar ini ke kamar tamu." Saskia Santoso tidur di sana tadi malam. Dia terlalu terpukul untuk kembali ke kamarnya. Senyumnya nyaris tak terlihat, seolah itu penyesalan karena tidak menyadari bahaya yang menimpa Kirana Az-Zahra. Lalu ia pergi tanpa memberi Nadia Maharani kesempatan menjawab. Sepanjang pagi Nadia Maharani tetap membersihkan rumah, tetapi pikirannya melayang jauh. Ia terus memutar ulang kejadian semalam. Kalimat Saskia Santoso, tatapan dingin menunggu milik Bima Santoso. Dan fakta bahwa Ratna Santoso semalam berpakaian lengkap seolah memang sedang menunggu sesuatu. Mereka menunggu kematian Kirana Az-Zahra. Bertiga, tetapi untuk apa? Apa yang mengikat bayi seorang konglomerat dengan seorang pengelola, seorang pengasuh, dan seorang sopir? Menjelang tengah hari, saat mengelap debu di perpustakaan, Nadia Maharani melihat sesuatu. Sebuah foto berbingkai di rak buku, setengah tersembunyi di balik foto-foto lain yang lebih besar. Ia mengangkatnya hati-hati. Di foto itu tampak Aditya Suryawan sedang meresmikan sebuah tempat dengan upacara gunting pita. Di latar belakang ada papan nama yang menyebut pembukaan lini produksi baru pabrik Suryawan Industri System, kawasan industri Rungkut, Surabaya, tahun 2010. Jantung Nadia Maharani berdetak lebih cepat, ia meraih ponsel, memotret cepat, lalu mengembalikan bingkai itu ke tempat semula. Mencari sesuatu, suara itu membuat Nadia Maharani menoleh tajam, di ambang pintu berdiri Bima Santoso dengan tangan bersilang di dada, menatapnya dengan mata gelap yang tak terbaca. "Aku hanya bersih-bersih," jawab Nadia Maharani berusaha menjaga suara tetap stabil. Bima Santoso masuk, tubuhnya besar membuat perpustakaan mendadak terasa sempit. "Semalam kamu melakukan sesuatu yang luar biasa. Aku cuma membantu. Kamu menyelamatkan nyawa ketika tenaga medis profesional tidak berdaya." Bima Santoso melangkah lebih dekat. "Itu butuh pengetahuan khusus, yang biasanya tidak dimiliki pembantu." Jantung Nadia Maharani memukul dadanya, tapi ia menahan tatapan itu. "Aku sudah bilang, aku pernah melihat kasus serupa." "Benar?" Bima Santoso memiringkan kepala. "Di Surabaya 15 tahun lalu." "Betapa nyamannya, kamu masih ingat detail yang begitu spesifik setelah sekian lama." "Trauma psikologi sering melekat lama," balas Nadia Maharani. "Ya?" Bima Santoso menyetujui pelan. "Melekat?" Sekilas sekali ada sesuatu melintas di matanya. "Sakit, amarah, lalu hilang." "Aditya Suryawan ingin berterima kasih langsung padamu. Kalau aku jadi kamu, aku akan hati-hati soal apa yang kamu ceritakan kepadanya." Itu terdengar seperti ancaman sekaligus nasihat. Ia berbalik hendak keluar, tetapi berhenti di pintu. Orang yang terlalu banyak bertanya di rumah ini biasanya tidak bertahan lama. Sekadar informasi, lalu ia pergi. Tangan Nadia Maharani gemetar saat ia merapikan alat-alat bersih-bersih. Itu ancaman tanpa kedok. Ia harus bergerak lebih hati-hati. Namun ia butuh jawaban. Siang harinya Maya Kusumawati kembali bersama Kirana Az-Zahra. Bayi itu tampak lemah tetapi sadar. Matanya bening, warna kulitnya terlihat sehat. Maya Kusumawati menggendongnya dengan napas yang seakan tertahan. Air mata mengalir di pipinya. "Anakku," bisiknya, "harta paling berhargaku." Tetapi Ratna Santoso segera muncul, menuntun Maya Kusumawati duduk dengan lembut. "Bu Maya Kusumawati, Anda benar-benar kelelahan. Biarkan Saskia Santoso membawa Kirana Az-Zahra ke kamar bayi. Dia perlu tidur. Dan Anda juga harus istirahat." "Aku ingin menggendongnya,"
kata Maya Kusumawati lirih. Tentu Anda ingin, jawab Ratna Santoso dengan suara merayu seperti hipnosis, tapi dokter menekankan Anda juga butuh tenang, Anda baru melewati stres besar, aku akan ambilkan obat Anda, itu akan membantu Anda tidur. Nadia Maharani melihat bagaimana Saskia Santoso mengambil Kirana Az-Zahra dari pelukan Maya Kusumawati yang berat melepaskan. Bayi itu meraih ibunya dan merengek kecil, namun Saskia Santoso segera membawanya naik, sementara Maya Kusumawati, terlalu lelah dan masih berkabut untuk melawan, membiarkan Ratna Santoso menuntunnya ke kamar, dan perut Nadia Maharani terasa mual karena ia melihat pola itu makin jelas. Mereka memisahkan ibu dari bayinya agar kendali atas Kirana Az-Zahra tetap sepenuhnya berada di tangan mereka. Mereka sengaja mengisolasi Maya Kusumawati dari Kirana Az-Zahra, membiarkan sang ibu tetap lemah dan linglung agar mereka punya akses tanpa batas kepada bayi itu. Nadia Maharani tahu ia harus melakukan sesuatu, tetapi ia tidak punya bukti apapun, hanya kecurigaan dan firasat yang menindih. Malamnya Aditya Suryawan pulang. Nadia Maharani mendengar suara mobil memasuki halaman lalu suara lelaki itu yang keras, tegas, dan cemas menggema di aula. Di mana Kirana Az-Zahra? Di mana putriku? Dia tidur di atas, jawab Ratna Santoso tenang. Hari ini dia dipulangkan, kondisinya sangat baik, dan Maya Kusumawati juga sedang beristirahat, ini pengalaman berat bagi beliau. Aku ingin melihat mereka berdua. Sekarang, terdengar langkah cepat di tangga. Nadia Maharani yang sedang membersihkan lorong menempel ke dinding saat Aditya Suryawan melintas tergesa diikuti Ratna Santoso. Mereka menuju kamar bayi lebih dulu. Nadia Maharani merapat diam-diam untuk menguping. Kecil sekali dia. Suara Aditya Suryawan penuh isak yang ditahan. Aku seharusnya ada di sini. Seharusnya? Anda tidak mungkin tahu, kata Ratna Santoso, tak seorang pun bisa memprediksi. Para medis bilang pembantu yang menyelamatkannya. Di mana dia? Aku ingin berterima kasih. Nadia Maharani, dia di bawah, akan kupanggil. Nadia Maharani buru-buru kembali pura-pura bekerja, jantungnya menghentak. Beberapa saat kemudian Ratna Santoso muncul, Aditya Suryawan ingin bertemu. Nadia Maharani mengikuti ke atas, Aditya Suryawan berdiri di kamar bayi menatap Kirana Az-Zahra yang tertidur. Ketika ia berbalik matanya merah dan bengkak. Kamu Nadia Maharani? Ya, Pak. Ia melangkah 2 langkah cepat lalu memeluknya erat sampai Nadia Maharani terpaku. Terima kasih, suaranya pecah. Semua orang bilang kalau bukan karena kamu, Kirana Az-Zahra sudah meninggal. Bagaimana aku bisa membalasmu? Tidak perlu. Perlu? Ia melepaskan pelukan sambil mengusap mata. Bonus besar, dan kalau kamu butuh apapun, apa saja, bilang saja, saya menghargainya. Pak, saya hanya bersyukur Kirana Az-Zahra baik-baik saja. Bagaimana kamu bisa menebak? Bagaimana kamu melihat sesuatu yang tidak dilihat para profesional? Nadia Maharani merasakan tatapan tajam memperingatkan dari Ratna Santoso. Ia memilih jawaban aman, hanya kebetulan, aku pernah melihat gejala serupa dulu sekali. Tiba-tiba teringat, memorimu menyelamatkan nyawa putriku, kata Aditya Suryawan lalu menatap bayi itu lagi. Dia satu-satunya hal yang benar-benar penting bagiku. Rumah ini, bisnis, uang, semuanya tidak berarti dibanding dirinya. Di kepala Nadia Maharani terbentuk rencana. Berisiko, tapi mungkin satu-satunya jalan, ia berkata hati. Hati? Pak Aditya Suryawan, boleh saya tanya sesuatu? Apa saja? Foto di perpustakaan, yang tahun 2010 dari pabrik itu? Pabrik apa sebenarnya? Wajah Aditya Suryawan berubah tertutup. Untuk apa kamu bertanya? Sekadar penasaran, saya melihat foto saat membersihkan. Ia menatap Nadia Maharani lama. Itu lini produksi. Kami membuat peralatan industri. Sekarang sudah ditutup, produksinya dipindah ke luar negeri tahun 2012, suaranya mendadak hambar. Kenapa? Entahlah, hanya penasaran, tetapi Nadia Maharani menangkap kilatan singkat di matanya. Rasa bersalah dan sakit. Seolah ada sesuatu tentang pabrik Suryawan Industri Sistem, kawasan industri rungkut, Surabaya yang terus menghantuinya. Aku harus ke Maya Kusumawati, kata Aditya Suryawan tiba-tiba lalu keluar menuju kamar tidur. Ratna Santoso menyusul. Namun sebelum pergi ia melempar tatapan pada Nadia Maharani yang membuat punggungnya dingin. Nadia Maharani tertinggal sendirian di kamar bayi. Menatap Kirana Az-Zahra yang tidur damai tanpa tahu bahaya yang mengelilinginya. Aku akan melindungimu, bisiknya, aku janji, tetapi bagaimana menepati janji itu? Ia belum tahu. Malam itu Nadia Maharani kembali tak bisa tidur. Pukul 2 ia bangun, mengenakan pakaian gelap, dan turun dengan langkah senyap. Karena untuk melindungi Kirana Az-Zahra ia harus mengenal musuhnya. Ia membutuhkan bukti. Di dalam villa hanya ada sunyi yang mati dan gelap yang pekat. Nadia Maharani meluncur melintasinya seperti bayangan, menuju tempat yang dilarang keras untuk ia datangi. Ruang bawah tanah, Ratna Santoso selalu berkata di sana hanya gudang dan ruang mesin pemanas air, tidak ada yang menarik, namun Nadia Maharani tahu satu aturan hidup yang tak pernah bohong. Kalau seseorang melarangmu mendekat ke suatu tempat, justru di sanalah jawaban biasanya disembunyikan.
pintu menuju bawah tanah terkunci. Nadia Maharani mencabut jepit rambut dari sanggulnya, keterampilan yang ia pelajari dari kerasnya hidup, lalu mulai mengutak-atik lubang kunci. 3 menit kemudian kunci itu menyerah dengan bunyi klik pelan. Ia turun ke kegelapan sambil menyorotkan cahaya senter dari ponselnya. Anak tangga berderit di bawah telapak kakinya. Dan dalam keheningan tiap derit terasa seperti tembakan. Di bawah ada koridor panjang dengan beberapa pintu. Pintu pertama terkunci, yang kedua juga, pintu ketiga terbuka. Di baliknya ada ruangan kecil mirip kantor, sebuah meja, sebuah laptop, dan puluhan foto menempel di dinding, foto-foto Aditya Suryawan, artikel tentang perusahaan pabrik Suryawan Industri Sistem, kawasan industri Rungkut, Surabaya, potongan koran tentang kecelakaan pabrik tahun 2010, dan di tengah ada satu foto besar, 3 orang muda dan seorang pria tua, semuanya tersenyum. Darah Nadia Maharani membeku ketika ia menatap lebih dekat. Wajah 3 orang muda itu terasa terlalu akrab, gaya rambutnya berbeda, tetapi garis wajah, mata, ekspresinya, itu Ratna Santoso, Saskia Santoso, dan Bima Santoso. Sedangkan pria tua di samping mereka merangkul bahu yang paling muda. Tulisan di bawah foto membuat tangan Nadia Maharani gemetar. Hadi Santoso bersama anak-anaknya pada peresmian Taman Budaya Jawa Timur, Surabaya, tahun 2009. Napasnya tercekat, ia memotret semuanya cepat dengan ponselnya. Artikel, dokumen, dan satu judul koran yang membuat perutnya mual. Kematian seorang pekerja pabrik. Seharusnya bisa dicegah, tetapi perusahaan memilih berdamai dengan uang. Hadi Santoso tewas pada 2010 di pabrik milik Aditya Suryawan, dan 3 orang itu, Ratna Santoso, Saskia Santoso, Bima Santoso, adalah anak-anaknya. Mereka mengganti nama, mengganti riwayat hidup, lalu 15 tahun kemudian menyusup ke rumah Aditya Suryawan. Ini bukan kebetulan, ini balas dendam. Tiba-tiba terdengar suara dari atas, langkah kaki, jantung Nadia Maharani seperti jatuh ke tumit, ia langsung mematikan senter ponsel, menenggelamkan ruangan ke dalam gelap. Langkah itu mendekat menuruni tangga bawah tanah. Nadia Maharani menoleh panik, tidak ada jalan lain, tidak ada jendela, ia terjebak. Langkah berhenti di kaki tangga, lampu koridor menyala terang. Aku tahu kamu ada di sini, Nadia Maharani. Suara Ratna Santoso terdengar tenang namun sedingin es. Aku dengar pintunya terbuka. Nadia Maharani menekan punggung ke dinding sambil berpikir liar. Ia bisa nekat menerobos, tetapi Ratna Santoso menghalangi satu-satunya jalan keluar, dan jelas Ratna Santoso tidak sendirian. Seharusnya kamu fokus pada pekerjaanmu, lanjut Ratna Santoso sambil langkahnya mendekat. Seharusnya kamu tahu tempatmu, mengepel lantai, dan tetap tak terlihat, tapi kamu memilih bermain jadi pahlawan. Pintu ruangan itu terbuka pelan. Siluet Ratna Santoso berdiri di ambang pintu dengan cahaya koridor di belakangnya. Layar ponsel menyala di tangannya. Napas Nadia Maharani tercekat. Selesai sudah, ia tertangkap. Tidak ada jalan keluar, Ratna Santoso berkata datar, simpan ponselmu, Nadia Maharani, dan keluar pelan-pelan. Pikiran Nadia Maharani berputar kacau, ia bisa nekat menyeruduk lewat, tetapi itu bunuh diri. Ia bisa melawan, tetapi satu teriakan saja dan Bima Santoso akan muncul. Akhirnya ia melangkah ke koridor sambil menggenggam ponsel erat. Berikan, perintah Ratna Santoso sambil menadahkan tangan. Tidak, alis Ratna Santoso terangkat. Apa? Aku bilang tidak. Suara Nadia Maharani gemetar, tetapi ia tidak mundur. Aku sudah memotret semua yang ada di ruangan itu. Artikel, foto-foto Hadi Santoso, dan nama asli kalian. Semuanya, kata Nadia Maharani sambil menggenggam ponsel, dan kalau terjadi apapun padaku, foto-foto ini akan langsung sampai ke polisi 110. Itu hanya gertakan karena ia belum mengirim apapun kepada siapapun. Tetapi Ratna Santoso tidak tahu itu. Ratna Santoso menatapnya lama. Lalu, di luar dugaan, tersenyum, kamu lebih cerdas daripada yang kukira. Ia menurunkan tangannya, baik, simpan ponselmu, tapi kita perlu bicara tentang bagaimana kalian berniat menyakiti Kirana Az-Zahra, dan tentang bagaimana ayah kalian meninggal karena kesalahan kalian. Wajah Ratna Santoso retak, suaranya meledak, kami tidak membunuh ayah kami. Ayah kami dibunuh Aditya Suryawan, oleh kelalaiannya, kerakusannya, sikapnya yang menganggap remeh orang-orang yang bekerja untuknya. Nadia Maharani menahan napas, dan kalian membalasnya dengan menargetkan anaknya, bayi yang tidak bersalah. Ratna Santoso mengucapkan dingin, mata ganti mata, dia merampas ayah kami saat kami masih anak-anak. Saskia Santoso 12 tahun, aku 17, Bima Santoso 15, kami kehilangan segalanya. Rumah, kestabilan, masa depan, sementara dia makin kaya di atas penderitaan kami. Itu tidak bisa jadi pembenaran, kata Nadia Maharani keras, aku tidak mencari pembenaran. Suara Ratna Santoso bergetar tajam, aku mencari keadilan yang nyata, bukan uang receh yang dilempar pengacaranya agar kami diam, bukan surat bungkam yang dipaksa untuk ibu kami.
Sampai ia hancur dalam 3 tahun, langkah kaki terdengar di tangga, Bima Santoso muncul dengan wajah keras, aku dengar suara. Ada apa ini? Nadia Maharani sudah tahu semuanya. Jawab Ratna Santoso singkat, tatapan Bima Santoso melesat dari Nadia Maharani ke pintu ruangan yang terbuka. Rahangnya menegang. Seberapa banyak? Sepertinya. Semuanya, dari bayangan di puncak tangga, Saskia Santoso muncul pucat dan ketakutan. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Ratna Santoso menatap mereka bertiga dan berkata pelan, itu pertanyaan yang bagus. Mereka berdiri berempat dalam diam yang tegang di koridor bawah tanah yang remang. Jantung Nadia Maharani berdetak begitu keras sampai berdengung di telinganya. Jangan sentuh Kirana Az-Zahra, kata Nadia Maharani memaksa suaranya tetap tegas. Aku tidak akan membiarkan. Kamu tidak akan membiarkan? Bima Santoso melangkah mendekat, tubuhnya tampak mengancam. Kamu sendirian di rumah kami tanpa satupun sekutu. Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan? Aku bisa bicara pada Aditya Suryawan, aku bisa pergi ke polisi 110. Kamu boleh mencoba, potong Ratna Santoso, tapi menurutmu dia akan percaya siapa? 3 pegawai yang sudah dia percaya lebih dari setahun, atau pembantu yang baru 2 bulan bekerja dengan tuduhan gila? Perut Nadia Maharani mengencang karena ia tahu itu benar. Ratna Santoso melanjutkan, bahkan dengan foto-foto itu, apa buktinya? Bahwa kami mengganti nama. Bahwa kami keluarga seseorang yang tewas di pabriknya 15 tahun lalu? Itu bukan kejahatan, kami punya hak bekerja di sini. Kalian mencoba membunuh putrinya? Buktikan, tegas Ratna Santoso. Di rumah sakit mereka menyimpulkan Kirana Az-Zahra mengalami reaksi akut terhadap suatu obat, tapi mereka tidak bisa memastikan obat apa. Apalagi membuktikan Saskia Santoso yang memberikannya. Itu bisa apa saja. Alergi, susu formula rusak, kecelakaan. Itu bukan kecelakaan. Kamu bisa buktikan? Ratna Santoso mendekat sampai nyaris menempel. Kamu punya video? Saksi? Barang bukti apapun selain prasangkamu? Diam Nadia Maharani menjawab lebih keras daripada kata-kata. Ratna Santoso tersenyum sedingin es. Ya, aku sudah menduga. Jadi begini. Kamu hapus foto-foto itu, kamu tutup mulut, dan kamu terus bekerja seolah tidak ada apa-apa. Kalau tidak, suaranya menjadi datar dan mengerikan, Kirana Az-Zahra akan mengalami kecelakaan, lagi, dan kali ini kamu tidak akan berada di dekatnya untuk menyelamatkannya. Kami yang akan mengatur itu, kata Ratna Santoso datar, dan Nadia Maharani hampir tersedak oleh amarah. Kalian monster? Tidak. Tiba-tiba Saskia Santoso bersuara, suaranya bergetar, kami bukan monster, kami hanya hancur, kami sudah hancur selama 15 tahun. Saskia Santoso, tegur Ratna Santoso memperingatkan, tidak, Ratna Santoso, Saskia Santoso lari naik tangga dengan air mata mengalir, aku sudah tidak sanggup lagi, aku tidak sanggup saat itu, dan aku tidak akan sanggup sekarang. Malam itu saat aku berdiri di sisi ranjang Kirana Az-Zahra, saat aku seharusnya melakukan, suaranya patah, aku tidak bisa. Dia tidak bersalah, dia hanya anak kecil, dia tidak pernah menyakiti kita. Yang menyakiti kita ayahnya, kata Bima Santoso dingin. Maka yang harus membayar adalah dia, bukan dia. Saskia Santoso menoleh pada kakak dan abangnya. Ayah tidak akan menyetujui ini, kalian tahu dia orang baik. Dia tidak akan ingin kita berubah jadi pembunuh anak. Ayah sudah mati, potong Ratna Santoso tajam, karena keputusan Aditya Suryawan, dan sekarang dia harus merasakan sendiri rasanya. Dia sudah merasakannya. Saskia Santoso menunjuk ke arah atas, kalian lihat dia bersama Kirana Az-Zahra? Kalian lihat betapa dia memujanya? Kalau terjadi sesuatu pada Kirana Az-Zahra, itu akan membunuhnya, tujuan kita sudah tercapai, tapi kita tidak harus menyakiti bayi itu agar dia mengerti. Harus, jawab Ratna Santoso, kata-kata tidak berarti, uang tidak berarti, yang berarti hanya kehilangan, kehilangan yang nyata, kehilangan yang tak bisa ditarik kembali. Aku tidak setuju. Terdengar suara baru, semua membeku. Di puncak tangga bawah tanah berdiri Aditya Suryawan. Wajahnya pucat, matanya merah, dan di belakangnya, bersandar pada dinding, ada Maya Kusumawati yang tampak jauh lebih sadar dan tegar daripada yang pernah dilihat Nadia Maharani selama seminggu terakhir. Aditya Suryawan, Ratna Santoso mulai bicara. Tetapi Aditya Suryawan memotong dengan suara kosong, aku dengar semuanya, aku tidak bisa tidur, aku turun dan mendengar suara kalian, aku dengar semuanya. Ia menuruni tangga perlahan seperti orang yang berjalan menuju hukuman. Hadi Santoso, ayah kalian, aku ingat dia. Wajah Ratna Santoso mengeras seperti batu, benarkah? Benar, kata Aditya Suryawan, dia kerja shift malam di bagian kontrol kualitas, dia 3 kali melapor soal pelanggaran keselamatan kerja, 3 kali, dan aku. Suara Aditya Suryawan bergetar, aku mengabaikannya, aku suruh kepala lini, bereskan, diam-diam. Aku tidak mau pabrik berhenti, tidak mau biaya tambahan, aku 28 tahun. Aku sedang membangun imperium,
Dan aku? Ia terdiam, menelan sulit. Aku tidak melihat manusia, aku hanya melihat angka, laba, grafik pertumbuhan. Kau melihat uang. Bima Santoso meledak. Ayah kami melihat bahaya, dia mencoba memperingatkanmu, dia mencoba menyelamatkan orang-orang, tapi kau membiarkannya mati demi keuntunganmu. Ya? Jawab Aditya Suryawan pelan namun tegas, aku membiarkannya, dan aku hidup dengan beban itu 15 tahun, tiap malam aku memimpikan wajahnya, potongan koran itu. Kompensasi yang dipaksakan pengacaraku, aku melihat diriku sendiri, pengecut yang bersembunyi di balik kertas dan pengacara alih-alih bertanggung jawab. Kata indah, kata Ratna Santoso dingin, tapi itu tidak akan mengembalikannya. Tidak, tidak ada yang bisa. Aditya Suryawan menatap satu persatu, tapi kalau kalian ingin menghukumku, hukum aku, jangan Kirana Az-Zahra, jangan Maya Kusumawati, mereka tidak bersalah, seluruh kesalahan ada padaku, justru itu intinya, balas Ratna Santoso. Kau harus merasakan apa yang kami rasakan, kau harus kehilangan yang paling berharga. Aku sudah kehilangan, kata Aditya Suryawan lirih, ia mengeluarkan ponsel, membuka sebuah berkas, lalu memutar layar menghadap mereka, itu hasil pemeriksaan medis. Kanker stadium 4, didiagnosis 6 bulan lalu, aku sekarat, kata Aditya Suryawan, 6 bulan, mungkin kurang, perjalanan ke luar negeri, urusan kerja, sebenarnya aku berobat, aku mencoba metode eksperimental, tapi tidak ada yang berhasil, lalu ia menatap ke arah atas, ke arah kamar bayi, seolah seluruh napasnya tertambat pada tempat Kirana Az-Zahra tertidur. Aku mencoba berdamai dengan pikiran bahwa aku tidak akan melihat putriku tumbuh, bahwa Maya Kusumawati harus membesarkannya sendirian, bahwa aku akan meninggalkan mereka harta, tapi bukan diriku, kata Aditya Suryawan lirih, dan di ruang bawah tanah jatuh sunyi yang berat, kau bohong, ujar Ratna Santoso, namun suaranya goyah untuk pertama kalinya. Seandainya, jawab Aditya Suryawan. Lalu ia mengulurkan ponsel, periksa tanggalnya, nama kliniknya, ini nyata, aku sekarat, dan satu-satunya yang kuinginkan adalah menghabiskan sisa hariku bersama Kirana Az-Zahra, mencoba menjadi ayah yang pantas ia dapatkan, meninggalkan kenangan tentangku, bukan tentang seseorang yang selalu tidak ada. Saskia Santoso terisak, Ratna Santoso menatap layar ponsel dengan wajah tak terbaca, sementara Bima Santoso mengepal dan mengendurkan tangan berulang kali. Lalu Maya Kusumawati bicara. Suaranya terdengar tegas dengan cara yang belum pernah didengar Nadia Maharani sebelumnya. Aku tahu apa yang Ratna Santoso berikan padaku, aku menyadarinya beberapa minggu lalu. Dosis obat penenang yang dibuat berlebihan sampai aku hidup dalam kabut, aku berhenti meminumnya 3 hari lalu. Aku pura-pura saja, aku ingin tahu untuk apa semua ini. Kepala Ratna Santoso tersentak, sekarang aku tahu, lanjut Maya Kusumawati, dan aku mengerti. Aku mengerti rasa sakit kalian, keinginan kalian membalas, tapi ayah kalian tidak akan menginginkan ini. Benar kan? Apakah Hadi Santoso ingin anak-anaknya menghabiskan 15 tahun menyusun rencana membunuh bayi yang tidak bersalah? Kau tidak mengenalnya, geram Bima Santoso, tetapi keyakinannya tidak setajam tadi. Tidak, jawab Maya Kusumawati, tapi aku tahu arti mencintai anakmu, menginginkan yang terbaik untuknya, menginginkan dia lebih tinggi daripada dorongan terburuknya. Ia menuruni tangga perlahan, kalau Hadi Santoso mencintai kalian, dan aku tidak ragu dia mencintai, dia akan ingin kalian sembuh, bukan menghancurkan. Kesunyian menjadi semakin pekat, dan Nadia Maharani melihat emosi di wajah 3 saudara itu. Berganti-ganti, sakit, amarah, duka, lalu di bawah semuanya ada kelelahan yang dalam dan melumpuhkan. Aku tidak bisa mengembalikan ayah kalian, kata Aditya Suryawan pelan, tapi aku bisa melakukan sesuatu. Aku bisa membuka kembali penyelidikan, membuat pernyataan publik tentang apa yang sebenarnya terjadi, mengakui kelalaianku, menerima hukuman yang nyata, memastikan semua orang mengenal nama Hadi Santoso dan kisahnya, memastikan ini tidak terulang pada siapapun. Dan kau pikir itu akan mengubah sesuatu? Tanya Ratna Santoso. Suaranya untuk pertama kali pecah. Tidak, tidak ada yang berubah, jawab Aditya Suryawan. Suaranya ikut bergetar, tapi mungkin, itu awal, mungkin itu lebih baik daripada luka baru, kematian baru, keluarga-keluarga yang hancur lagi. Ratna Santoso terdiam lama, lalu perlahan mengembalikan ponsel itu kepada Aditya Suryawan. Ketika ia menatapnya lagi, matanya penuh air. Aku lelah, bisiknya, aku lelah dengan amarah, rencana, kebencian, itu memakan 15 tahun hidupku, dan aku lelah. Saskia Santoso mendekat dan menggenggam tangan kakaknya. Aku juga. Bima Santoso berdiri kaku sejenak, lalu bahunya turun. Ayah pasti akan membenci kita karena kita hampir menjadi seperti ini, karena apa yang hampir kita lakukan. Jangan lakukan, kata Nadia Maharani pelan. Semua menoleh padanya. Kalian bisa berhenti sekarang juga dan memilih jalan lain. Lalu setelah itu apa? Tanya Ratna Santoso.
Pergi begitu saja, seolah tidak pernah terjadi apa. Apa? Tidak, jawab Aditya Suryawan, kita hadapi kebenaran, semuanya. Aku akan membuka kembali kasusnya, aku akan membuat pernyataan publik, dunia akan tahu kebenarannya, dan kalian, ia menatap mereka satu persatu, jalani terapi, sembuh, bangun hidup yang menghormati ingatan Hadi Santoso, bukan menghancurkan keluarga orang lain. Kau tidak akan melapor ke polisi? Tanya Bima Santoso curiga. Tidak, kata Aditya Suryawan, karena kalian benar, aku bersalah atas kematian ayah kalian, atas rasa sakit kalian, atas semuanya, penjara untuk kalian tidak akan memperbaiki apapun, itu hanya akan menambah penderitaan. Ratna Santoso menatap saudara-saudaranya, lalu Aditya Suryawan, kemudian Maya Kusumawati yang menggenggam radio bayi, dan akhirnya Nadia Maharani yang berdiri di bayangan. Baik, ucapnya akhirnya. Baik, kata itu menggantung di udara seperti doa, seperti penyerahan diri, seperti sebuah akhir. Namun dalam benak Nadia Maharani juga terasa seperti sebuah awal. 3 hari berlalu dalam gencatan senjata yang rapuh dan penuh ketegangan. 3 anak yatim itu tetap tinggal di villa, tetapi segalanya berubah. Ratna Santoso tidak lagi membawa obat penenang untuk Maya Kusumawati. Saskia Santoso menghabiskan seluruh waktunya bersama Kirana Az-Zahra, dan kini di matanya ada kelembutan yang tulus. Bima Santoso membantu Aditya Suryawan mempersiapkan diri menghadapi pengakuan publik, pembukaan kembali penyelidikan, dan badai media yang akan datang. Nadia Maharani mengamati semuanya tanpa menurunkan kewaspadaan. Siap melindungi Kirana Az-Zahra kapanpun. Kepercayaan harus diperoleh, pengampunan lebih lagi. Namun ancaman langsung tampaknya telah berlalu. Hingga pagi keempat Nadia Maharani terbangun oleh kekacauan, raungan sirene, teriakan, langkah kaki berlarian. Ia bergegas turun dan melihat para medis berlutut di atas Aditya Suryawan yang terbaring di lantai marmer. Wajahnya kelabu, napasnya tersengal. Aditya Suryawan, Maya Kusumawati berlutut di sampingnya sambil menggendong Kirana Az-Zahra yang menangis. Bertahanlah, tolong, perdarahan dalam, kata dokter cepat, segera ke rumah sakit. Kankernya berkembang lebih cepat dari yang kami perkirakan. Ratna Santoso terpaku di tangga dengan wajah pucat. Saskia Santoso menutup mulut dengan kedua tangan sambil menangis. Bima Santoso berdiri kaku dengan rahang mengeras. Aditya Suryawan dibawa ke ambulans. Maya Kusumawati menyerahkan Kirana Az-Zahra kepada Nadia Maharani. Untuk pertama kalinya mempercayakan putrinya kepada sang pembantu sebelum naik ke ambulans bersama suaminya. Tolong jaga dia, pintanya dengan suara pecah. Aku akan menjaganya. Janji Nadia Maharani. Ambulans melaju dengan lampu menyala. Villa kembali sunyi. Nadia Maharani menggendong Kirana Az-Zahra yang menatapnya dengan mata jernih dan polos. Di sekelilingnya berdiri 3 anak yatim seperti patung. Kami menghabiskan 15 tahun, ucap Ratna Santoso lirih, merencanakan kehancurannya, padahal dia memang sekarat. Kami hampir membunuh putrinya, hampir menjadi seperti orang-orang yang kami benci. Itu bukan demi diri sendiri, bantah Saskia Santoso. Lemah, kami kesakitan, itu demi diri sendiri, potong Bima Santoso. Ayah mati karena kelalaian dan keserakahan, tapi kami hampir membunuh seorang bayi karena duka dan amarah. Apa bedanya kita? Keheningan jatuh, Kirana Az-Zahra merengek pelan dan meraih wajah Nadia Maharani. Ia menggenggam tangan kecil itu dengan lembut. Kalian masih bisa memilih, katanya lembut. Sekarang juga, memilih akan menjadi siapa selanjutnya. Mata Ratna Santoso memerah saat menatapnya. Setelah semua yang kami lakukan? Setelah apa yang hampir kalian lakukan, koreksi Nadia Maharani, kalian berhenti. Saskia Santoso tidak sanggup melanjutkan. Itu penting, benarkah? Ya, Nadia Maharani menyesuaikan gendongannya, karena bayi ini hidup, karena Aditya Suryawan masih punya kesempatan berbuat benar, dan karena kalian bertiga masih punya waktu untuk sembuh, bukan menghancurkan. 6 jam kemudian telepon berdering, Aditya Suryawan telah dioperasi. Perdarahan dihentikan, tetapi ia sangat lemah, kanker itu agresif. Waktunya tinggal minggu, mungkin hari. Suara Maya Kusumawati terdengar tenang namun penuh duka. Dia ingin melihat kalian semua malam ini, selagi masih bisa. Malam itu mereka berkumpul di kamar rumah sakit. Aditya Suryawan tampak kecil di ranjang besar, terhubung dengan selang dan monitor yang berbunyi. Tetapi pandangannya jernih. Aku sudah memberi semua instruksi. Katanya lemah namun tegas. Besok pengacaraku akan menyerahkan semua dokumen, seluruh kebenaran tentang kecelakaan itu, tentang kelalaianku, tentang laporan Hadi Santoso. Aku mengabaikan semuanya, kata Aditya Suryawan pelan. Aditya Suryawan, tidak perlu. Ratna Santoso sempat memulai, namun ia memotong. Perlu? Aku seharusnya melakukannya 15 tahun lalu. Waktu itu aku pengecut, sekarang tidak lagi. Ia menatap 3 anak yatim di hadapannya. Aku tidak bisa mengembalikan ayah kalian. Tapi aku bisa mengembalikan kebenaran, pengakuan di depan publik, nama baik ayah kalian akan dipulihkan. Tindakannya akan diakui. Dia pahlawan, kata Bima Santoso lirih.
Dia mencoba menyelamatkan orang, bahkan dengan mempertaruhkan pekerjaannya. Aku tahu, jawab Aditya Suryawan, dan sekarang semua orang akan tahu. Ia meraih map di meja samping ranjang. Aku juga mendirikan yayasan atas nama Hadi Santoso untuk keselamatan kerja dan perlindungan pelapor pelanggaran di lingkungan industri. Lalu ia memandang Ratna Santoso. Aku ingin kalian bertiga memimpinnya. Kalau kalian bersedia, Ratna Santoso terpaku. Kenapa kau percaya pada kami? Karena kalian tahu harganya, kata Aditya Suryawan, kalian hidup bersama akibatnya, kalian yang paling tepat memastikan orang lain tidak menderita hal yang sama. Ia berhenti sejenak untuk menarik napas, dan karena ayah kalian layak dihormati oleh anak-anaknya dengan menyelamatkan nyawa. Bukan merenggutnya, Saskia Santoso menangis terseduh. Tangan Ratna Santoso bergetar saat menerima map itu. Bima Santoso memalingkan wajah untuk menyembunyikan air mata. Aku tidak meminta maaf, lanjut Aditya Suryawan, aku tidak pantas mendapatkannya. Tapi mungkin kita semua masih bisa jadi lebih baik. Mungkin kita bisa mengambil tragedi ini dan mengubahnya menjadi sesuatu yang membantu orang. 2 minggu kemudian Aditya Suryawan menggelar konferensi pers langsung dari ranjang rumah sakit. Maya Kusumawati berdiri di sisinya. Dan ia menceritakan semuanya tanpa menutupi apapun. Media meledak, skandal merebak, saham perusahaan Suryawan Industri Sistem jatuh, imperium bisnisnya mulai retak. Tapi Aditya Suryawan tidak peduli. Ia menghabiskan sisa hari bersama Kirana Az-Zahra, membacakan cerita, menggenggam telapak tangannya yang kecil, merekam video untuk masa depannya, mengatakan bahwa ia mencintainya, bahwa ia menyesal tidak akan selalu ada di sampingnya, bahwa Kirana Az-Zahra harus berani, baik hati, dan menjadi lebih baik daripada dirinya. Ratna Santoso, Saskia Santoso, dan Bima Santoso tinggal bukan sebagai musuh, melainkan seperti sesuatu yang menyerupai keluarga. Mereka membantu Maya Kusumawati, memulai pekerjaan yayasan, mulai menemui psikolog untuk terapi, melangkah pelan di jalan panjang menuju pemulihan. Nadia Maharani pun tetap tinggal bukan lagi sekadar asisten rumah tangga, melainkan pelindung Kirana Az-Zahra, sahabat Maya Kusumawati. Seseorang yang melihat kegelapan paling dalam dan membantu menemukan jalan menuju terang. Aditya Suryawan meninggal 3 minggu setelah konferensi pers itu. Tenang, Maya Kusumawati dan Kirana Az-Zahra bersamanya, 3 anak yatim itu juga ada di sana. Dan Nadia Maharani menggendong Kirana Az-Zahra ketika Maya Kusumawati sudah tidak punya tenaga. Kata-kata terakhirnya kepada putrinya adalah, jadilah berani, nak, jadilah baik, jadilah lebih baik daripada ayah. Pemakamannya ramai, para pekerja dari pabrik lama datang, aktivis hak buruh hadir, rekan-rekan lama Hadi Santoso juga datang. Di sisi makam Ratna Santoso meletakkan 2 foto di dekat bunga. Foto Aditya Suryawan dan foto Hadi Santoso. 2 orang, katanya pelan. Keduanya ayah, keduanya tidak sempurna. Keduanya pergi terlalu cepat. Semoga mereka mendapat damai, dan semoga kita semua belajar dari kesalahan mereka. 6 bulan kemudian yayasan atas nama Hadi Santoso mulai bekerja. Ratna Santoso memegang operasional, Bima Santoso menangani hubungan publik, Saskia Santoso mengurus program pendidikan. Mereka menyalurkan seluruh energi yang dulu memberi makan denda mereka. Kini untuk membangun, bukan merusak. Maya Kusumawati perlahan pulih, kabut obat benar. Benar hilang, ia menjadi ibu yang utuh bagi Kirana Az-Zahra. Seperti yang tidak mampu ia lakukan selama lebih dari setahun, ia menepati janji kepada Aditya Suryawan dan memastikan Kirana Az-Zahra mengenal ayahnya apa adanya. Kekurangan dan kelebihannya, kesalahannya dan penebusannya. Nadia Maharani tetap menjadi pengasuh Kirana Az-Zahra, pelindung dan sahabatnya. Perempuan yang 2 kali menyelamatkan hidupnya. Sekali dari racun, sekali lagi dari lingkaran dendam yang nyaris menelan semua. Dan pada suatu malam Nadia Maharani duduk di kamar bayi, menatap Kirana Az-Zahra bermain, usianya hampir 1,5 tahun.